Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya. Seperti biasa, kami akan sedikit memberikan sebuah motivasi dan solusi kepada para penonton yang setia selalu menyimak video kami. Di sini kami sedang bersama dengan Mas Jihan. Beliau adalah asli orang Indonesia yang sedang kuliah di Sudan. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan pengalaman-pengalaman apa saja yang sudah ditempuh oleh Mas Jihan. Tapi sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, seperti biasa ya. Siapa sebenarnya Mas Jihan ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Janur Hakim, asal dari Tangerang, lulusan Al-Fatah Cilacap sama Al-Fatah Wonogiri, dan alhamdulillah juga saya mendapatkan beasiswa di Sudan, namanya kampusnya IUA International University of Sudan. Sebenarnya kalau dari kita sendiri sih nggak semua yang sekolah di SMA negeri, SMP negeri itu bisa ke luar negeri, tapi pesantren pun bisa seperti itu. Karena kenapa? Timur Tengah sendiri kebanyakan dari pesantren. Pengalaman di Sudan itu sebenarnya banyak sekali ya. Yang pertama, kesabaran. Karena kenapa? Kesulitan di Sudan itu lebih sulit daripada di Indonesia. Yang pertama, panasnya lebih panas daripada Indonesia, dari 35 derajat sampai 50 derajat. Terus airnya yang sangat susah sekali, karena termasuknya negeri terpanas. Terus dan yang kedua dan yang ketiga ini adalah listrik. Pasti setiap harinya itu ada jadwal mati listrik. Ketika di daerah Indonesia, misalkan di Jawa Tengah, di Pokoh, matinya pagi sampai jam 5 sore. Terus nanti di daerah Juruk matinya dari sore sampai jam 12 malam. Seperti itu, setiap hari seperti itu. Dan kasihan sekali pada warga Sudan, karena kenapa? Keuangan di sana itu naik turun, Mas. Mungkin bisa tahu kendalanya apa dari warga, kenapa dari warga itu berarti dampaknya nanti kesusahan dalam mengurus ekonomi ya? Kesusahan dalam mengurus ekonomi. Karena kenapa? Mereka mengikuti terus Sudan sendiri, ketika dolarnya lagi sangat turun, keuangan Sudan langsung naik gitu, Mas. Terus kalau dari Mas Jihan sendiri selama di sana untuk makan dan lain sebagainya itu prosesnya bagaimana? Kita itu kan di asrama, terkadang udah ada jadwal yang masaknya. Terus ada dapur Indonesia. Jadi perkumpulan Indonesia, ketika jadwalnya hari Senin untuk mengambil nasi sebelum zuhur, kita harus sudah sampai di Koah. Koah itu namanya tempat makan orang-orang yang ada di Indonesia di sana. Jadi kita patungan cuman buat beli lauk saja, kayak telur, minyak, bawang, segala macam. Nah, kalau orang Sudan sendiri, mereka makannya roti, Mas. Roti tawar, kayak roti burger seperti itu. Makai kacang-kacangan, tapi kacangnya yang besar-besar gitu loh. Namanya full adas. Full adas. Dan itu rasanya susah dibayangkan, Mas. Kalau kegiatan Mas Jihan sendiri dari bangun tidur sampai menjelang tidur lagi itu ngapain aja, Mas Jihan? Kalau di sana, alhamdulillah kita punya senior ya dari berbagai macam pondok pesantren. Ya, terkhususnya Gontor sendiri itu lebih banyak di sana. Makanya ketika ada mahasiswa baru, kita dibimbing. Ini loh, pelajaran yang muktadi, pelajaran yang pemula itu seperti ini. Nanti sampai ke tengah, sampai ke atas, nanti dikasih tahu. Dan di situ setiap harinya ada kajiannya sendiri. Misalkan kita awal pengen ilmu alat, belajar sama senior ini, terus nanti sama syekh ini. Nah, kelebihannya di Sudan itu
kita langsung mulazamah sama Syekh langsung di masjid-masjid gitu, di masjid-masjid di dekat-dekat jamiah tersebut. Berarti untuk pembelajaran langsung mubasyarah dengan ustadznya gitu ya, sama syekhnya yang asli. Biasanya kan kalau dalam pendidikan hal yang belum tentu bisa seperti itu ya, Mas Jan ya? Iya benar. Kalau di Indonesia sendiri nih, kebanyakan ketika kita membuka daurah, membuka kajian fikih, terus kajian hadis dan kajian yang lainnya pasti berbayar. Tapi kalau di sana, masya Allah sekali, syekh-syekhnya itu sangat zuhud. Bahkan mereka pun tidak ingin dibayar. Mereka malah memfasilitasi seperti syekhnya yang asli dari Sudan sendiri, memberikan kendaraan transportasi untuk bolak-balik dari asrama ke rumah syekhnya seperti itu, dan memberikan ketika mahasiswa tidak memiliki uang, diberikan uang saku seperti itu. Kalau untuk Mas Jan sendiri satu hari itu untuk pengeluaran makan dan peralatan mandi itu setiap hari itu habis berapa, Mas Jan? Kalau keuangan di Indonesia sama di Sudan sendiri, kan kalau di Sudan itu termasuknya negara paling miskin daripada kita ya. Tapi kalau ekonomi di sana lebih mahal, Mas. Lebih mahal daripada Indonesia. Misalkan kita di Jawa cuman harga nasi 7.000. Di sana bisa nyampe 20 sampai 25.000. Cuma satu porsi doang. Dan ketika kursnya lagi naik, nah nasi tersebut akan ikut naik juga. Gitu. Makanya orang Sudan sendiri tidak mampu untuk membeli beras, Mas. Karena makanan pokok mereka gandum, roti tersebut, dan beras harganya 450 pon, sedangkan roti harganya 20 pon seperti itu, Mas. Makanya beras kebanyakan impor dari India seperti itu, Mas. Di sana mata uangnya apa? Pon? Iya, pon Sudan. Pon Sudan itu kalau dirupiahkan satu pon itu berapa rupiah? Kalau sekarang satu pon tuh udah nggak ada harganya, Mas. Karena waktu awal pertama saya ke sana, per 100 dolar itu 7.000. Dan sekarang hampir mendekati 50.000 per 100 dolar. Gitu. Paling nggak sekarang tuh 20 dolar ya kisaran 1.000 rupiah gitu. 20 dolar, 20 pon kisaran 1.000 rupiah seperti itu. Oke, baik, kita langsung ke bahas pokok itunya, bahasan seperti jam kuliahnya. Kalau di Indonesia kan ada istilah jurusan-jurusan, kan? Jurusan prodi, ambil prodi misalkan PAI atau HTN atau ekonomi syariah. Kalau di Sudan itu ada berapa prodi, dan Mas Jan sendiri ambil prodi apa? Kalau prodi sebenarnya banyak di sana. Seperti kalau orang Indonesia sendiri itu kebanyakan adab, terus kuliah adab, habis itu kuliah tarbiyah, kuliah syariah, kuliah dirosat, kuliah Quran. Nah, kebanyakan orang Indonesia itu masuknya di kuliah syariah dan kuliah dirosat. Tapi kalau adab sama tarbiyah itu jarang. Kebanyakan orang-orang Sudan. Dan orang-orang Yaman itu mereka karena sudah dididik dari kecil sampai remaja, udah dididik ilmu agamanya. Jadi ketika mereka daftar di kampus Sudan, mereka mengambilnya ilmu kedokteran seperti itu. Dan kalau ilmu Qurannya kebanyakan juga orang Indonesia seperti itu, sama lugoh, bahasa Arab segala macam. Kalau Mas Jan sendiri ambil jurusan apa tadi? Kalau saya adab, Mas. Oh, adab. Adab itu dia masuknya prodinya kayak ilmu nafsi, geografi, psikolog, habis itu tarikh itu adalah sejarah. Gitu. Ilmu kemanusiaan, terus geografi ya masuknya lebih ke umum. Tapi kalau misalkan kita pengen takhusus kepada agama, itu di dirosat. Dia ada ilmu hadis, ilmu tafsir gitu. Kalau di sana itu apa ada istilah UKM? Kalau di Indonesia itu kan ada Universitas Indonesia itu kan ada UKM, itu unit kegiatan mahasiswa. Kalau di tempatnya Mas Jan Sudan itu apakah ada kegiatan unit kegiatan mahasiswa atau tidak? Organisasi seperti itu. Organisasi. Kalau organisasi itu sebenarnya banyak. Organisasi banyak, tapi yang lebih mencondong itu adalah PPI dan IMI. Kalau IMI ini Ikatan Mahasiswa Indonesia.
IMI ini mengurus segala urusan-urusan yang ada di kampus. Tapi kalau PPI, dia semua masalah, semua urusan yang terkait dengan pelajar mahasiswa yang ada di Indonesia pasti larinya ke sana. Jadi kita punya naungan gitu loh. Di bawahnya KBRI ada PPI. Nah, nanti ketika ada masalah mahasiswa ini nanti datangnya ke PPI. PPI baru ke KBRI seperti itu. Dan sering webinar kayak gitu PPI tersebut. Jadi ada PPI dunia. Jadi perkumpulan semua PPI kayak di PPI Mesir, PPI Madinah, PPI Turki, PPI semuanya ada di sana. Kalau boleh tahu mahasiswa paling banyak dari mana, Mas Yan? Kalau mahasiswa tersebut itu paling banyak dari Nigeria sama Indonesia. Kalau yang paling sedikit itu setahu saya dari Vietnam. Setahu saya. Tapi kalau di Asia itu emang semuanya ada, dari Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand sama satu lagi lupa saya. Tapi yang saya tahu informasi kok di sana itu mayoritas kok ikhwan ya, muslimin. Apakah di sana itu juga bisa menerima dari kalangan muslimat? Bisa ketika kalau kita ke Madinah kan harus ada mahram kalau misalkan buat akhwat. Tapi kalau di Sudan sendiri bisa ketika akhwat itu belum menikah dan maksudnya belum berkeluarga, ketika ingin melanjutkan di universitas yang ada di Sudan itu bisa. Ini banyak Universitas Quran Omdurman ada, terus Mahat Dauli ada, banyak sebenarnya kampus-kampus di sana yang memberikan beasiswa gitu. Berarti nggak harus orang kaya raya yang bisa kuliah di luar negeri Sudan dan Madinah ya? Enggak. Ketika kita ada keinginan bersungguh-sungguh untuk mencoba, pasti Allah bukakan jalan seperti itu. Ya udah, ini mungkin hanya cukup sekian Mas Jihan. Alhamdulillah jazakallah khair atas ceritanya, walaupun hanya beberapa sepatah kata, tapi yang terakhir ini minta tolong mungkin bisa memotivasi kepada para penonton yang masih belajar, ingin belajar ke luar negeri, walaupun hanya dengan ekonomi yang tipis, motivasi yang seperti apa agar mereka itu bisa semangat dalam belajarnya di era pandemi, apalagi seperti yang sekarang ini. Sekarang ini kan di era pandemi ini kebanyakan daring, dan sekarang kita itu udah zamannya zaman modern teknologi. Jadi kita bisa ngeliat tutorial kayak misalkan kita belajar bahasa Arab segala macam di YouTube juga banyak gitu. Dan jangan malas juga untuk praktek. Walaupun kita ngomong sendiri belum ada lawan bicaranya, nanti ketika kita berkeinginan dan ingin mendaftarkan diri ke luar negeri, pasti akan lebih mudah ketika kita udah belajar dari YouTube, terus kita setiap harinya ngomong bahasa Arab gitu. Nah, makanya dari itu buat teman-teman ketika di pesantren jangan takut untuk tidak bisa keluar negeri. Kebanyakan dari kita berpikiran, aduh pesantren ya, nanti nggak bisa kuliah, masa depannya suram segala macam. Nggak seperti itu. Semua punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Makanya dari itu, buat yang kuliah di negeri dan di pesantren, semuanya bisa masuk luar negeri, terkhususnya Timur Tengah tersebut. Kan ada jalur pendaftaran melalui Kemenak dari negara, dan ada juga melalui pesantren tersebut ketika sudah bekerja sama. Masya Allah, jazakallah khair Mas Jihan ya. Semoga bisa bermanfaat pada para penuntut ilmu yang masih dalam taraf pembelajaran, yang ingin kuliah di luar negeri, khususnya di Madinah, Sudan, dan lain-lain yang backgroundnya mengambil kejurusan diniyah, ingin pandai bahasa Arab, gitu Mas Jihan ya? Iya, benar-benar seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian Mas Jihan. Jazakallah khair sudah menemani waktunya, meluangkan waktunya untuk ngobrol sebentar tentang seputar kuliah yang ada di Sudan tadi. Namanya apa tadi? UA, International University of Africa. Oh, Masya Allah, sangat. Nanti kalau sudah ada kesempatan ya, semoga
bisa ke sana ya. Amin amin. Pasti bisa. Ya, pasti bisa. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.